Kalau melihat antusias dari mulai gelombang 1, gelombang sampai gelombang 4 yang terakhir ini, saya rasa yang lebih antusias yang gelombang 4 ini. Gelombang 4? Ya, kemarin gelombang 3 lebih lumayan. Nah, ini yang paling luar biasa. Jadi mereka sangat rasa ingin tahunya itu benar-benar luar biasa. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. Ada di sini. Kemudian kita tarik tuas dan pindahkan ke bagian yang paling belakang. Paling belakang. Posisi di belakang. Ini posisi seperti kita ngomong ya. Kita dari keluar nafas. Pada saat kita di belakang, tarik nafas di depan, bisa nafas. Jelas kira-kira? Ada yang ditanyakan? Tapi sebenarnya ini bukan termasuk kepada program latihan. Siapa? Tarik. Ya, tarik sampai lurus ke atas. Pada saat turun keluar nafas, pada saat naik. Ulangi pada saat naik, keluar nafas, pada saat turun, tarik nafas. Udah ini ya? Jangan lupa untuk menyeting yang handle buat kaki, termasuk buat badan juga. Setting sesuai dengan ini di bawah atas, jadi yang persiapan, ya. Dilaksanakan secara kontinu, tetap seperti biasa pada saat berdepan buang nafas di atas. 1 detik turun di pengamat 2 sampai 5 detik. Jelas kira-kira jatuhnya belakang. Kemudian undang ini namanya trapezius. Jadi ini untuk melatih otot yang beri bagian depan. Bukan ke ini kayak front depan, bukan ke trapezius ini kayak. Jadi dominan depan. Buang, tuh, tarik, buang. Nah, seperti ini. Turun, tarik, dorong, buang. Turun, tarik, dorong, buang. Jelas kira-kira? Pokoknya pada saat kita udah ini persiapan, ini dikunci pinggang, kemudian punggung nempel di belly di panggung. Jelas Pak? Jadi jangan posisi jangan kayak gini. Ya, fokus ke otot bicep ya. Buang nafas, tarik nafas pada saat turun, buang nafas pada saat kita tarik ke bawah. Bisa lanjut tarik dan arah berikutnya. Oh, sorry. Oke, cara lanjutnya tarik. Fungsi utamanya sama kayak yang tadi sama turun, ini rowing. Untuk perhatian bagian upper back, inner back juga kena, upper juga kena atas, sama back bagian dalam juga kena. Depan badan lurus. Ini larinya ke sayap juga. Jangan tegang, relax aja. Relax, turun terus. Turunnya gitu Pak, ya, ke bawah. Gergaji papan. Ya, set, tarik. Kayak gergaji kayu sih. Nah, kayak gini. Deadlift namanya, latih otot ini. Kalau tadi kan kita kalau yang pakai rowing larinya ke sini, terus yang upper itu lat bodon larinya ke sini. Nah, kan otot back itu ada kurang lebih ada 3 ya. Atas, upper, inner, dalam, sama lower. Lower ini bawah. Sekali lagi Mas Wi. Iya. Nah, ini kalau dilatih timbul. Jelas Pak?
seperti ini. Jadi kenanya lebih kerasa maksimal. Terus ya, biar tidak kaku kepala ke belakang aja. Nah gitu. Bukan berarti harus gitu. Coba sedikit, stop, tarik nafas, set, enak, siap. Tarik nafas, buang, ya. Teknik mengatur nafas sama pada saat tarik beban buang nafas. Lebih dominan untuk bagian otot dada. Nah, bisa juga tarik ke depan. Silakan sesuaikan variasi. Tapi untuk basic kayak pertama tadi. Nah, seperti ini. Di bokong kanan, dorong mulutnya itu bokong pantat. Salah, cetok. Terus mulai ditekuk dulu ya. Badan tetap lurus. Rasa di pinggul? Kontraksi ini kenceng ya. Mencet ini gunanya foto. Sah-sah saja sih, tapi bagaimana kitanya. Kalau saya pribadi, kalau kami di tanggapan Mateo. Nggak enak. Jadi udah sering pakai tapi nggak nyaman dan nggak maksimal kalau tapi kalau mau nyoba silakan ya. Kan tahu aja ini fungsinya buat ini. Nggak usah ditanyain. Tarik nafas dulu, dorong, buang. Tarik nafas dorong, buang. Fokus, duduk. Namanya apa tadi? Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Dulu saya tanda. Sekarang kedua, tarik nafas, buang. Lebih benar, bisa banyak lagi. Itu juga, jadi untuk nah seperti ini bisa dua-duanya untuk kontrol tension menggunakan atau bisa satu-satu. Teknik pernapasan sama 3 set dilaksanakan. Cukup untuk kita rubah lagi musuhnya, namanya beda lagi. Hammer, roll, bentuk pegangannya. Jadi kalau di sini lengkapnya dinamakan pectoral, ya. Ini kalau udah di sini, ya, di sini. Kemudian dia yang belakang, ini kalau setelah mau menarik ke dalam dada bagian tengah kita chest, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, itu, paham ya? Namanya? Kaur. Biar lebih kencang. Tarik buka. Nah, bantu dari sini. Kalau nanti jadi instruktur ya. Tapi jangan modus. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Ini cukup. Ya, sampai dulu. Tekniknya seperti ini. Pegangan sini. Pada saat persiapan ini kasih segini. Ya, naik situ ke begini. Udah, turun, pelan, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ini kita akan mencoba tadi. Mulai dari ya. Ada nggak gambaran nafas? Ada gambaran sini. Jadi kalau orang kata seperti itu, nanti pernah ada di atas sini. Kalau udah kita sisi sehingga kita yang coba dari yang cuma kita harus dikunci turun pada saat itu perhatikan kanannya, perhatikan kontrasnya kemana larinya, yaitu ke bagian otot tricep samping ini. Buang nafas, tarik. Pada saat dorong berusaha lepas, pada saat di atas tarik nafas. Jelas? Jelas? Jadi fungsi utamanya untuk melatih otot bagian lengan, tricep samping. Dulu tarik nafas, dorong. Yang dorong adalah
full otot dada ini. Cukup. Ya, siapa? Dorong, keras. Ya, perhatikan baik-baik. Keras, dorong, keras. Kontraksi full, dorong, dan cukup. Jatuhnya cukup segini saja. Dan pada saat kontraksi, ini tidak sampai lurus ini ya, ditahan sedikit. Sehingga kontraksi otot tidak terlepas, itu fungsinya. Kalau udah kena Ke trapesius berarti itu gerakannya sama. Dapat kan? sebagai bawah dari atas, buang dari atas, buang. Yang menarik itu bukan tangan ya, tapi back. Kita menggunakan power di otot back. Cukup. Paham gerakannya? Namanya apa? Barbell row. Barbell. Jadi tiga yang menarik adalah otot punggung bagian bawah. Cukup. Kalau dia namanya squat. Teknik squat ini harus benar untuk squat dengan benar. Teknik seperti ini turun, pinggang dikunci, pinggul yang ditarik ke belakang. Teknik seperti ini turun, pinggang dikunci, pinggul yang ditarik ke belakang. Ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas, tarik ke belakang, pada saat naik didorong dikunci. Jadi kontraksinya full gluteus itu otot pinggul ya. Trapesius. Angkat aja ini, bukan tangan ya, hanya ini saja Yang mengangkat. Tarik nafas, buang. Cukup. Teknik dan gerakan yang harus dihindari, perhatikan baik-baik. Tarik nafas, dorong, buang. Jatuh di sini. Pertama adalah upper chest dari bagian atas. Kenapa harus dilatih? Karena semuanya harus simetris. Kalau kita latih berat aja berarti nggak enak terus bertahan di seperti itu, bahkan sering pada saat beban terberat itu nambah repetisi. Jelas ya? Lanjut. Alatnya adalah alat pull down atau sit up. Nah, tarik ke depan, dada atau pangkat, dipepetkan kayak seperti ini. Kontraksi otot maksimal cenderung ke otot baik bagian samping dengan tengah. Jelas kira-kira? Pada saat tarik buang nafas, untuk repetisi sama. Ini lebih dominan ke otot back bagian dalam. Jelas Pak? Tangannya lebih cenderung di sini. Jadi samping kanan, sama pertama lebih depan di samping. Saya pernah pasang sama, saya repetisi bersama. Cukup. Tarik nafas, ditarik ke pusat. Yang kontraksi adalah otot back bagian dalam. Back. Ini untuk nomor depan, otot ini pengawasan. Pada saat kurang berbeda, perkataan juga berbeda. Jelas ya? Lebih banyak ke samping. Kalau kontraksinya betul, karena di sini juga maksimal. Pegangan bisa seperti ini, bisa ya, lebih banyak ke sini ya. Ini untuk lebih tajam ini yang positif depan sama belakang hampir sama seperti jelas ya, hampir sama seperti ini. Jadi dia lebih gitu dia bisa gerakannya lebih namanya bilangnya namanya positif pegangan siap ya, tarik back bal Ya. Dorong secara kontinu seperti ini sampai menyentuh dada. Turun dari nafas, dorong dari nafas. Untuk perempuan paling banyak ini ya, ibu-ibu untuk menjaga yang lebih kencang pahanya seperti ini. Untuk basic cukup seperti ini. Tapi untuk bisa melanjutkan variasi bisa posisi kaki segitiga bisa ke dalam. Kenapa diatur posisinya seperti ini? Posisi segitiga ini lebih dominan ke bagian otot kaki bagian depan. Jadi ya banyak di bagian depan. Nah, jatuhnya ke posisi kaki bagian depan ini. Tapi kalau kita buang posisi seperti ini ke dalam gini, itu cenderung lebih bagian buat tricep ini yang berat.
paha bagian luar jadi lebih lebar. Posisi kaki berpengaruh, jelas tidak Pak? Tapi untuk biasa cukup. Tapi habis berarti 10 kilo itu ya orang. Tapi untuk dituju susah sama siapa? Bagaimana juga? Oke, di sini juga ada yang kuat, saya lupa. Ini juga bisa untuk yang laki-laki sama ibu-ibu begitu kalau perempuan betul. Jadi jangan takut. Jadi kita aja lah. Bagaimana mungkin abang merespon kegiatan ini, khususnya antusias daripada para katakanlah member atau mungkin para peserta petatar yang ikut dalam gelombang 4 ini, kira-kira antusias mereka ini seperti apa? Dari menurut penilaian abang sebagai pemateri. Oke. Menurut saya antusiasnya yang gelombang keempat ini sangat luar biasa sekali tuh. Kalau yang pertama mungkin kan baru merintis gitu ya, gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang keempat ini sangat luar biasa sekali antusiasnya. Gelombang satu bukan berarti tidak antusias, mereka antusias juga karena waktu itu kan masih merintis, apalagi mereka dari jajaran batalion, seluruh angkatan darat betul. Dari mulai Satpur, Bantur, Posran, Kopassus, jajaran batalion Raider Kodam. Mereka sangat ingin sekali tahu tentang bagaimana sih di dunia fitness ini. Mereka pengen tahu tentang program latihan, terutama program latihan beban itu seperti apa. Jadi intinya mereka termotivasi lah, Motivasi tinggi. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya kegiatan yang sangat luar biasa, bukan hanya cukup tingkat dasar saja. Mudah-mudahan saya berharap kedepannya ada lanjutan seperti itu. Insya Allah. Ya, Berarti amin. mungkin dari presentasi abang, dari antusiasnya mungkin bisa dikatakan berapa persen antusiasnya mungkin lebih? Kalau melihat antusias dari mulai gelombang 1 sampai gelombang 4 yang terakhir ini, saya rasa lebih antusias yang gelombang 4 ini. Gelombang 4? Ya, kemarin gelombang 3 lebih lumayan. Nah, ini yang paling luar biasa. Oke, jadi Pak. mereka sangat rasa ingin tahunya itu benar-benar luar biasa. Benar-benar. Gitu. Karena mungkin mereka penasaran, yang pertama banyak juga yang belum pernah nyoba. Jadi pengen benar-benar tahu, terus biar dia juga mungkin dapat ilmunya. Meskipun saya juga mentransfer ilmu jangan ala kadarnya. Yang kedua Bang, ini dari beberapa anggota yang ikut kan ada yang mencoba ikut berpartisipasi dalam memperagakan atau membantu dalam memeragakan beberapa alat-alat yang tersedia di sini. Kalau menurut dari kacamatanya Abang, secara sekilas, apakah masih banyak koreksi atau khususnya yang baik pemula ataupun yang mungkin sudah pernah mengenal alat-alat ini, kira-kira dari gerakannya, dari mungkin ini, apakah masih perlu banyak perbaikan atau seperti apa menurut Abang? Kalau tadi yang praktek di lapangan yang saya lihat banyak kan masih pemula, jadi ada yang belum tahu sama sekali. Pada saat saya memberikan materi secara teori, kemudian saya menjelaskan, latihan alat beban ini seperti apa, hanya sekedar melihat doang. Pada saat dia mencoba, malah dengan kebalikannya, dia tidak bisa sama sekali. Dan akhirnya pada saat dia mencoba, saya koreksi, nah akhirnya dia bisa merasakan, ternyata kalau setelah mencoba beda gitu kan. Gitu. Jadi menurut Abang, disinilah kesempatannya mereka ya? Betul, kesempatan mereka untuk belajar, untuk lebih paham lagi tentang olahraga fitness ini. Disinilah kesempatan. Yang pertama bukan hanya dari kami aja sebagai penyampaian materi pengenalan olahraga fitness, di sini juga ada juga dosen-dosen dari UPI ya kalau nggak salah. Siap. Itu mungkin beliau itu dosen lebih berpengalaman tentang ilmu di dunia olahraga. Ya, untuk pelatihan mungkin lebih fokus. Pelatihan segala macam mungkin ilmunya lebih bisa diserap lagi seperti itu. Intinya bisa dikombin begitu Bang ya, sama yang di lapangan begitu Bang. Ini makanya saya sangat ini sekali sama Kadis Jasad beserta jajaran mengadakan penantaran struktur fitness ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Dan ini mungkin bisa bisa merupakan satu kebanggaan juga buat Bapak Kasat ya. Jadi dari gelombang 4 sampai dari gelombang 1 sampai gelombang 4, alhamdulillah sejauh ini antusiasnya lebih. Ini bukan pertanyaan, mungkin apa pesan-pesan dari Abang, pesan-pesan positif khususnya bagi kami yang ada di sini, khususnya untuk yang gelombang 4 ataupun yang dari gelombang 1 sampai gelombang 4, khususnya jajaran Angkatan Darat. Apa mungkin kalimat-kalimat apa yang buat memotivasi kita, entah itu dia punya keinginan atau tidak dalam bidang fitness khususnya,
Kira-kira apa mungkin pesan-pesan abang? Gitu Bang. Yang pertama saya berharap kepada seluruh peserta dari mulai gelombang 1 sampai gelombang 4 yang sekarang terakhir, saya berharap mereka datang ke sini bukan hanya karena surat perintah, mereka bukan terpaksa, tapi mereka ikhlas dia belajar di sini, dan saya yakin ini manfaatnya bukan hanya untuk saat sekarang ini. Yakin dia bukan hanya untuk satuan diri sendiri, tapi kalau dia dikembangkan di luar, kita misalkan mau nge-gym di suatu tempat manapun juga yang sekiranya tempatnya itu besar, kita tidak akan merasa minder, tidak akan merasa canggung, karena kita sudah mempunyai apa istilahnya, mempunyai bekal. Kita mau latihan di tempat manapun juga kita pede Mas, karena kita sudah tahu mau operasionalkan alat ini seperti apa, latihan otot ini seperti apa, jadi kita tuh pede seperti itu Mas. Intinya punya basic atau dasar gitu Bang ya. Jadi saya berharap mereka datang ke sini itu bukan hanya sekedar karena surat perintah. Jadi jadikanlah untuk sebagai yang pertama bahan kita juga lah Mas. Iya betul. Sebagai jadi supaya kita ini bisa selain buat dikembangkan di masyarakat, jadi suatu ini adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan masyarakat. Untuk seluruh masyarakat yang mungkin bisa menyaksikan bukan video hanya ini di kalangan angkatan darat atau bahkan di jajaran TNI yang lainnya, laut, udara atau sekalipun tingkat Polri, baik di masyarakat umum juga. Sekali pesan dari saya, satu pesan dari saya, jangan pernah minder untuk kita belajar, itu aja Mas. Terus kemudian jangan pernah kita malu untuk bertanya sama orang. Masuk ke tempat gym jangan punya perasaan kita malu nih mau ke tempat fitness karena kita tidak bisa apa-apa, terus malu sama orang yang badannya udah, kadang-kadang seperti itu Mas. Di masyarakat umum yang saya perhatikan, aduh saya nggak mau masuk ke tempat fitness soalnya badannya gede-gede, saya masih kurus, itu yang bikin kita tidak bisa maju. Jadi sekali lagi untuk masyarakat umum, jangan pernah minder untuk masuk ke tempat gym. Oke, siap Bang. Olahraga banyak Mas, mau apapun juga silakan, yang penting tujuannya kita satu, kesehatan. Apa Intinya yang disampaikan balik sama lagi Bapak Kasat, jadi Bapak Kasat mengadakan sementara instruksi ini bukan berarti mereka tuh harus menjadi seorang binaragawan, tidak. Yang penting mereka olahraga, hidup mereka sehat. Oke Bang. Terima kasih Bang atas kesempatannya Bang. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you brother. Siap.